Libur panjang membawa suasana berbeda di kediaman pribadi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, di Solo, Jawa Tengah. Tempat ini bahkan menjadi destinasi wisata baru yang ramai dikunjungi masyarakat. Terlihat ratusan orang memadati kawasan sekitar kediaman Jokowi. Mereka tampak berbaris rapi dan mengantri untuk berfoto dan bersalaman. Tidak hanya menerima tamu di kediamannya, Jokowi juga aktif melakukan sejumlah kegiatan di masa purna tugasnya sebagai presiden. Sebelumnya Jokowi ditemani sejumlah riders berkendara motor berkeliling kota Solo. Dengan mengendarai motor chopper hijau, Jokowi bersama mantan pembalap yang tergabung dalam komunitas Legend Rider melakukan Sunday Morning Ride atau Sunmori. Sepanjang perjalanan, Jokowi tampak menyapa warga yang berpapasan dengan rombongan. Selain itu, Jokowi juga tampak kerap melakukan kunjungan ke beberapa wilayah di Jawa Tengah, seperti bertemu dengan kelompok tani di Semarang dan meninjau bank sampah di Banjarnegara. Fenomena ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap sosok Jokowi, bahkan setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai presiden. Lantas, apakah ini sebuah bentuk cari perhatian ala Jokowi? Mungkinkah Jawa Tengah, khususnya Solo, akan menjadi destinasi wisata politik? Tim TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi kita sudah menyimak paket pengantar dialog kita di segmen ini. Putri, sebenarnya ada wisata baru yang muncul di wilayah Solo. Seru ya? Wisata kalau politik. kita lihat, iya. Ada open house ala Joko Widodo. Sebenarnya biasa aja kan. Banyak yang melakukan kegiatan begini. Kapan coba kita bisa datang ke rumah presiden gitu loh. Mantan presiden ke-7, presiden ke-7. Tapi kan sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini Jokowi juga waktu dulu sudah sering melakukan. Biasa aja, Put. Iya, tapi ini agak berbeda ya karena antusias masyarakat juga luar biasa ya buat datang ke sana. Mungkin langsung saja kita tanyakan ya kepada narasumber kita yang sudah hadir, ada Prof. Siti Zuhro, peneliti utama BRIN. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas, Mbak. Baik, selanjutnya ada Mas Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat pagi, Mas Freddy. Selamat pagi, langsung saja Mas. mungkin Kita ya. langsung minta tanggapan Dari Mas Freddy. Projo sendiri udah berkunjung belum? Udah kesana belum? Kalau saya pribadi belum, tapi Pak Budiari, teman-teman sering lah beberapa kali. Tapi mengetahui dengan kegiatan-kegiatan dari... Tahu. Dan memang ini hal yang biasa atau seperti apa, Mas? Ya, sebetulnya tadi udah dijawab ya, udah dijelaskan. Menurut kita, ya itulah nature-nya Pak Jokowi. Bahasa kita itu mendarah daging. Jadi mungkin kalau beliau itu nggak ketemu rakyat, ya nggak menyapa masyarakat, nah siapa yang pernah bilang Kaisang apa Gibran, justru kalau nggak ketemu dia nggak happy gitu loh, nggak bahagia. Itulah nature-nya beliau itu. Social person gitu ya, jadi harus ketemu sama orang-orang. Yes, loh gitu kita ya. kan bisa lihat mulai dari wali kota, gubernur, presiden, itu terus yang dilakukan. Jadi pasca tidak jadi presiden juga, ya kalau nggak, apalagi setelah nggak jadi presiden, dari yang load pekerjaan begitu banyak, tiba-tiba hilang. Nah makanya justru pengobatnya dia ketemu masyarakat itu, karena beliau ini kan memang berasal dari rakyat, pemimpin rakyat, ya dekat dengan rakyat. Tapi kan yang kemudian menjadi tanggapan beberapa orang sekitar yang menilai bahwa kok Pak Jokowi ini kan mantan presiden, tapi kegiatannya ini seolah-olah seperti presiden begitu, Ya dengan open house, menggelar open house, kemudian kalau keliling kegiatan kota. presiden itu jelas kenegaraan, kebangsaan. Lah Pak Jokowi cuman begitu doang, ketemu doang, orang yang datang disambut, diterima, silaturahmi kan cuma itu. Sangat berbeda. Agendanya sangat berbeda. Prof. Siti udah ketawa pengen komen nih kayaknya ya. Ini bener nggak ini karena memang udah kebiasaan harus ketemu rakyat atau sebetulnya ada makna lain di balik itu? Iya, Pak Jokowi ini khas memang politisi yang populis. Jadi populisme itu selalu bagaimana menjaga, memaintain, merawat popularitasnya gitu ya, yang senantiasa menyapa masyarakat dan sebagainya, dan itu himpitannya dengan politik.
tarikannya politik. Nggak bisa terlepas ya? Iya, politik itu apa? Kepentingan. Pasti Orientasinya ada kepentingan berarti. gitu ya. Ujung-ujungnya ke sana gitu ya. Tentu beliau 2 periode loh. 10 tahun jadi presiden gitu ya. Malang melintang sudah tahu, dan sekarang apalagi punya putra sulung yang jadi wakil presiden. Jadi tentu kayaknya mau on and on gitu. Tapi harusnya Pak Jokowi belajar dari bagaimana seorang presiden yang purna bakti gitu kan. Ketika purna bakti ya sudah, memang kayak Pak SBY purna bakti, beliau bisa konsentrasi melukis, selalu membuat semacam puisi-puisi, menyanyi, ada musik dan sebagainya. Dan rumah waktu Pak SBY muda itu sama menjadi tempat destinasi wisata juga, bahkan dari luar negeri gitu. Jadi ingin melihat seperti apa Pak SBY muda dulu di sana kan ya, di Pacitan itu. Walaupun juga itu kalau kita contoh. tahu ya Bu ya, bahwa Jokowi kan menggelar open house-nya ini memang di Solo yang menjadi rumahnya beliau begitu Bu. Betul, Artinya kan apakah kemudian ini bisa digoreng menjadi ada upaya politik dari kegiatan ini Bu? Iya, yang menarik adalah sebetulnya mengapa gitu ya, lalu soon banget ya, baru ya istilahnya, baru 100 hari gitu, purna bakti, lalu rumahnya dikunjungi gitu kan. Biasanya kita melihat seperti apa orang mengunjungi Gus Dur, itu di apa namanya, di makamnya itu. Wah itu luar biasa itu, ribuan dan macam-macam gitu. Kalau kita bandingkan. Jadi negara kita ini memang negara berkembang yang dimana Berkembang berbunga-bunga ya? negara berkembang itu belum maju, belum advance gitu ya. Lah menuju negara maju itu biasanya apa ya, ciri-ciri budaya tradisinya yang sangat kolektif, kolegial, sangat apa komunal gitu ya. Dan biasanya bagaimana masyarakat itu yang lalu sangat menghormati ketokohan siapapun itu dari berbagai background. Baik itu tokoh ekonomi, tokoh politik gitu ya. Lah, Pak Jokowi ini tokoh politik dalam hal ini kan gitu, mantan presiden. Dan tentu 2 periode itu memberikan catatan tersendiri dan memang berbeda ya. Turunnya Pak SBY, enggak usah jauh-jauh yang ke belakang, Pak SBY ya. Itu kan kita tidak mendengarkan apa. What's next, Pak SBY itu kan mau menjadi seorang dulu itu Sekjen PBB. Sama, Pak Jokowi itu disiapkan Sekjen PBB juga gitu. Tapi ternyata pulang ke Solo, lalu sekarang menjadi rindu ke masyarakat dan sebagainya. Tapi ini tentunya kita tidak bisa menerjemahkan ansih sebagai destinasi wisata gitu ya. Ada tambahan politik di belakangnya. Wisata pasti ada politik, gitu. ada sentuhan, ada sentuhan politik. Gitu. Nah ini apakah karena memang kita tahu ya Pak Jokowi kan nggak bergabung dengan salah satu partai, apakah ini salah satu bentuk untuk menjaga eksistensinya di mata publik atau seperti apa? Nanti kita bahas ya, Mas Freddy. Usai jeda berikut kami akan kembali sesaat lagi.